Kayak gitu. Ada? Ada nggak? Masa nggak ada, belum ada perubahan nih? Udah pertemuan kelima. Setelah ada Coach Reni kemarin kan dijelasin tentang keuangan gitu kan. Tentang Berubah sih mindset. enggak? Ya, Kenapa? berubah sih enggak sih? Berubah sih enggak, cuma pencatatan iya sudah dimulai. Itu saja yang baru mulai. Itu udah langkah besar ya Ibu ya. Ah, Udah langkah besar yang kemarin kayak udahlah acu tak acu gitu kan. Maksudnya kayak nggak betul, terlalu memperhatikan itu. Karena memang seperti yang Coach Reni bilang nggak ada yang namanya waktu luang apa semuanya itu harus diluangkan gitu. Ya kan? Jadi bukan yang betul kayak itu. mm-mm, nggak ada waktu luang buat sesuatu yang memang kayak kita aja nggak ngerasa itu sebagai prioritas gitu. Tapi kalau kita emang meluangkan waktu untuk itu, barulah gitu. Oke, jadi udah pada mulai ya ke ternyata keuangan itu penting ya gitu. Oke, ini sambil nunggu-nunggu Coach Rusda ya, karena Coach Rusda belum datang. Jadi mungkin coba saya tanya dulu deh dari yang ini semangat banget nih, tumben banget nih, Karido nggak di motor gitu kan? Coba nih, Karido gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat, Miss. Ini Ya, diusahakan pulang cepat nih karena ada materi hari ini. Insya Allah. Nih, keren banget. Gimana nih setelah kemarin materi dari Coach Reni? Itu kan pertemuan dua kali ya, online sama Hmm. offline. Itu mungkin apa yang didapetin apa setelah itu? Kalau sama Miss Reni ya, apa? Coach Reni ya. Mm-mm. Itu kemarin sih lebih banyak tentang ininya ya, apa namanya? Mindset. Iya, mindset terus juga pengembangan diri gitu. Jadi kalau untuk menghitung apa HPP-nya sih kan sebenarnya simple ya, cuma nanti trikinya mungkin butuh pengalaman lebih membedakan fixed cost sama variable cost itu ya. Cuman Mm-mm. yang sempat disampaikan juga tuh beberapa contohnya kalau fixed cost itu kayak gaji gitu terus berjalan, sewa tempat Mm-mm. Variable terus cost. berjalan. Ternyata juga yang belum saya masukkan itu ini penurunan aset tuh. Kan kamera itu Penyusutan kan ya. iya kan beriring zaman itu kan selalu ada yang terbaru lagi. Oh. Lensa juga mungkin butuh perawatan. Nah, itu mungkin yang belum Nah, dimasukkan ya selama ini ya. iya Jadi betul. ternyata kalau dihitung HPP-nya tuh bisa bertambah sebetulnya ya. Tapi Mm-mm. selebihnya sih yang mengena banget tuh itu sih terkait mindset terus ya banyak catatan sih sebenarnya kalau dipraktekin satu aja itu udah bisa berubah banyak ya. Cuman saking banyaknya nih jadi bingung nih Oh, mau bingung gimana ya, duluan yang ya. mana dulu? Iya, iya, baik, baik, baik. Asli Oke, sih. keren banget. Terima Mm-mm. kasih banyak, Karito ya. Oke, Mm-mm. nah ini jadi kemarin ada juga tuh yang tertarik banget ya, sampai nggak pulang-pulang ya kan ngobrol sama Coach Reni juga. Gitu. Oke, nah mungkin kita mulai aja ya, Bapak Ibu sekalian, karena Coach Rusda juga sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat dan semangat ya untuk mencari ilmu pada malam hari ini. Nah, sebelum kita mulai mungkin kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, baik. Nah, seperti biasa Bapak Ibu, saya ingin mengingatkan, mereminder bahwa untuk peraturan Zoom pada malam hari ini, silakan seperti biasa mengganti nama ya. Mengganti namanya, nama underscore terus bisnisnya apa gitu. Karena kan kadang nanti Coach Rusda bisa lihat juga tuh gitu ya bisnis teman-teman tuh apa gitu. Kadang suka lupa ya kalau nama doang gitu. Terus silahkan bisa on cam selama kelas berlangsung. Kalau memang ada kendala tidak apa-apa. Terus mic off selama kelas kecuali dipersilahkan chat sesuai dengan konteks kegiatan. Nanti kalau memang ada pertanyaan bisa chat aja di kolom chat. Kemudian gunakan virtual background yang sudah dikirimkan, menggunakan pakaian yang proper, rapi dan sopan, dan pastikan berada di tempat yang tenang, kondusif, dan koneksi internet stabil agar fokus dalam menyimak dan mendengarkan. Seperti itu ya. Yang belum mengganti namanya silakan bisa diganti.
Gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk malam hari ini kita akan belajar tentang segmentasi pasar ya. Jadi untuk Bapak Ibu yang masih belum paham gitu ya, segmentasi pasar itu seperti apa? Mungkin targetnya saya tuh sebenarnya produknya mau kemana sih gitu ya? Mau ke saya jual kemana kayak gitu-gitu. Nah, mungkin nanti pada malam hari ini Bapak Ibu akan belajar hal yang seperti itu dan silakan Bapak Ibu bisa tanyakan juga terkait bisnisnya. Kira-kira kalau bisnisnya saya ini kayak gini tuh cocoknya kemana yang kayak gitu-gitu. Itu nanti silakan bisa dibahas, didiskusikan dengan Coach Rusda. Oke, baik. Nah, di sini juga sudah ada Coach Rusda. Assalamualaikum, Coach. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Coach Rusda sehat ya, Coach ya? Sehat, suara saya jelas nggak? Jelas, Coach. Kok muka saya nggak ada ya? Iya, gak kelihatan. Suara saya ada loh. Oh, goib saya Kenapa itu ya? tahu. Kurang terang mungkin biasanya coach. Wah, enak aja rumah saya kayak studio. Kemarin Apa tuh kayaknya ya? bisa ya padahal ya minggu kemarin ya. Iya, sebentar saya cabut. Oh, Sehat semuanya, Mas Rido, Mbak Farah, Alhamdulillah coach di sehat. Mbak Cahya, Alhamdulillah, Coach. oh, alhamdulillah on cam semua ya, Mbak Dia Puspa, Mas Aldi, Mbak Mika, Mbak Soliha, Mbak Lulu, Arifah, oke. Yang belum on cam, Dajeng, Syahila, Indi, Novi, Vivi, PX Roja. Insya Allah. Oke, Semangat banget ini malam hari ini ya, Coach ya. ya, bismillah. Bismillah. Kemarin ngomong sama Kak Coach Reni ya, Iya, kemarin Sabtu. Minggu baru kemarin sih, dua kali baru pertemuan. bikin PHP, apa baru bikin HPP doang? Atau udah bikin laporan keuangan? Sebenarnya kemarin memang udah diajarkan HPP dan lain sebagainya untuk laporan keuangan, cuman memang nggak terlalu mendalam sih untuk apa penghitungannya. Lebih ke mindset dulu kemarin itu. Oke, jadi belum sampai bikin rancangan MAB ya. Udah ada Amin. juga, udah diajarin, cuman belum yang benar-benar diajarin ini loh hitungnya seperti ini, yang kayak gitu. Karena Siap. menurutku juga itu apa namanya kalau untuk materi bisa dipelajari sendiri gitu. Ya, betul. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Amin. Allahumma wabarakatuh. sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani. Ketemu lagi dengan saya. Hari ini saya mau sharing tentang STP ya. Oke, seperti biasa, benar kata Mbak Yufi, kalau cuma butuh konten doang bisa dengar podcast, duduk sambil manis, tidur-tiduran, ilmu nggak masuk nggak apa-apa. Nah, kalau mau dapat berkahnya ya on cam, menghargai ilmu, kemudian ikut diskusi, ya belajar cara belajar ya. Jadi mendengarkan, memperhatikan, kemudian menulis, ikut diskusi dan ikut sharing. Assalamualaikum, Jadi Coach. ikut Maaf diskusi, ikut terlambat. sharing, ikut praktek. Kenapa Bu Tanti? Maaf terlambat, Coach. Siap. Oke. Ya, jadi karena saya penggerak pendidikan, saya juga punya sekolah, akhirnya saya menerapkan itu ya ke anak-anak didik saya bahwa Yofi juga pernah ngerasain ya, belajar cara belajar itu efektif ya. Mendengarkan, memperhatikan itu cuma 10% yang ikut. Tapi ikut menulis bisa 30-40%, ikut diskusi atau aktivasi atau misalnya ada tugas PR itu bisa sampai 67%. Kalau bisa sharing ulang, biasanya di atas 70% itu dari serapnya. Nah, sedangkan menarik ya bisnis itu beda dengan sekolah kuliah. Kalau kuliah kan kita hanya dituntut untuk bisa mengerti ya, kemudian menuliskan ulang jawaban-jawabannya, benar nggak? Kalau bisnis, kita harus mengerti dan kita mesti praktek. Kadang, apa yang dibilang oleh ya narasumber kayak saya atau Coach Reni, teman-teman ngangguk-ngangguk, benar nggak? Oh ya saya paham, saya paham. Begitu praktek ke bisnisnya, ini kemarin tuh yang mana ya? Ini mulai dari mana ya? Sering ngalamin kayak gitu nggak? Halo, Bapak Ibu sering nggak ngalamin kayak gitu? Jadi waktu di Sering, Coach. kelas ngangguk-ngangguk, bener nggak? Oh iya iya, oh Betul. ini Ya, ini ini Coach. oh ini HPP, oh iya iya, oh ini namanya apa namanya pengeluaran prive, oh ini ini profit, oh ini ROI gitu ya. Ya, betul. Masalahnya kan mesti praktek, masing-masing itu beda. Kalau belajar fisika, Bu, guru ngasih tahu ini caranya begini, rumusnya sama, hasilnya sama nggak?
Sama. Nah, ya, fisika, kimia bisa dibilang rumusnya paten. Ketika gayanya begini, rumusnya begini, angkanya masukin, hasil sama semua nggak? Ya. Nah, masalahnya di bisnis itu, kita bukan hanya memahami, tapi meraktekin kan ke bisnis kita kan. Bisa jadi ini dapur Makcek, ya nanti segmentasinya beda sama FK Cookies, sama Mas Ardi. Nah, malam ini ngangguk-ngangguk nih, oh saya paham target market gitu kan. Nah, begitu ke tempat, ini yang masuk yang mana ya kemarin? Makanya mendingan diskusi aja. Kalau nggak tahu langsung tanya di chat aja. Jadi daripada lupa nanti selalu kita bahas. Saya lebih suka diskusi ketimbang ngasih konten. Karena konten itu ada podcastnya banyak tuh. Kalau Anda rajin ngulik ya, konten tuh ada di mana aja. Nah, tambahan lagi gini Bu. Oh tenang coach ada AI. Nah saya sering tuh kan mahasiswa kita kan Gen Z ya, banyak kan Yupi ya, Mbak Yupi ya. Tentang ada AI, tentang AI. Tadi dulu Bu, AI itu bisa menjawab kalau kita tahu permasalahannya. Contoh, gimana Ibu bisa bikin strategi kalau nggak tahu istilah target market, positioning, benar nggak? Betul. USP, UVP, benar nggak? Brand recall, brand recognition, ayo apa lagi? Sales script, FAQ. Nah, itu kan semua istilah-istilah yang ada di bisnis kan, benar nggak? Ya. Nah, gimana kita bisa mengandalkan teknologi yang katanya canggih itu kalau kita sendiri sebagai user nggak tahu istilah-istilah bisnis tadi. Dan apa bedanya target market, positioning, sama segmentasi? Pasti ketuk-ketuk nih. Coba kita contoh nih. Ayo, ada yang mau ikut diskusi nggak? Apa bedanya segmentasi sama target market? Nah, Kalau pada saat ada ya. segmen itu kolam besarnya targetnya itu kayak ikan-ikan di dalamnya. Segmen itu kolam besarnya, target itu. Nah, contoh masuk. Nah, itu kan definisi umum. Masuk ke contoh kasus, coba. Kayak Misalnya kita misalnya main ini deh. Kayak kemarin sih bilang kan main ayam goreng deh. Yang kemarin kan ayam goreng kan. Yang mana segmentasi, yang mana target. segmentasinya ayam goreng. Kalau targetnya ayam goreng pedas misalnya gitu, Coach. Oke, ada yang lain contohnya? Ada yang lain contohnya? Halo, ada yang ikut diskusi nggak? Eh, saya Bagus. mau Tadi Mas coba siapa yang ya. jawab tadi? Bagus analogi itu. Segmentasi itu kolam besarnya, target itu ikannya. Ridho, Coach. Ah, Mas Rido. Kalau Target target marketing apa target apa ini, Coach? ya target market Bu, ini kita belum nggak bicara finansial Bu. Segmentasi itu ada di target market, di marketing ya. Saya mau coba boleh. Ah, silakan. Segmentasi, saya jual produk nih ya, Coach ya. Jadi saya jual tuh pempek ya. Hmm. Em, Sekarang saya berada di wilayah yang ekonominya menengah ke bawah. Jadi segmennya, segmen pasar saya adalah masyarakat daerah sini yang ekonominya menengah ke bawah. Hmm. Eh, jadi saya menjual pempek di harga yang bisa disesuai dengan kantong mereka gitu. Jadi saya membuat pempek itu di beberapa kelas ya. Ada kelas untuk menengah ke atas dan untuk menengah ke bawah. Nah, karena saya berada di sini yang setiap harinya saya dagang, jadi saya membuat untuk dagang hari-hari itu yang sesuai dengan segmen sini. Yang harganya sesuai dengan kantong mereka. Seperti itu. Jadi em, bahan dasarnya juga saya sesuaikan agar mereka dapat Oke. membeli. Jangan terlalu spesifik dulu Bu, Bu Mika, terima kasih ya. Tadi sebenarnya Mas Rido udah ngasih clue tuh Bu. Kan saya nanya bedanya segmentasi dengan target apa supaya kita bisa membedakan strategi ini. Kalau Ibu tadi Ibu langsung ke target market itu. Nah, tadi Mas Rido udah ngasih clue tuh, udah ya ada bisa nyempurnain nggak? Mas Rido udah bener tuh. Oke, oke. Makasih Bu Mika ya. Itu terlalu terlalu spesifik langsung ke target. Belum menjelaskan bedanya segmen, target, positioning. Nah, ini tiga kata berbeda nih Bu. Penggunaannya beda. Sama kayak bedanya marketing, selling, branding. Nah, pernah dengar nggak bedanya apa? Kadang-kadang pokoknya semuanya marketing aja. Tadi dulu ada yang namanya marketing, ada selling, ada branding. Ya kan? Marketing dibagi lagi. Ada yang di level awareness, ada di level interest, ada di level konversi. Ya kan? Nah, ini kalau kita salah definisi nanti kalau kita masukin ke AI salah semua.
Karena kan penggunanya beda. Nah, gitu Bu Julika ya. Mungkin boleh saya coba. Ya, silakan Bu Farah. Mungkin kayak kayak saya menjual sosis bakar, Nah, contohnya gitu. Segmennya itu adalah anak-anak sekolah. Nah, hmm. tapi targetnya adalah umurnya. Apakah anak SD, SMP? Bukan begitu ya? Oke, sip. Itu Ya, contoh kasusnya. ya. Sip. Yang lainnya? Ada lagi? Makasih Mbak Farah. Ada lagi Mbak Farah, itu aja. Segmentasi adalah strategi untuk membidik target seperti target Gen Z atau pembagian target kayaknya coach ya. Ya. Oke, udah mulai agak paham ya cara cara logikanya ya. Jadi gini Bu, kalau kita pengen bermain di eh, namanya playing field ya. Playing field ya. Playing fieldnya misalnya kita pengen area bermainnya di laut. Nah, segmentasi laut ada apa aja sih? Targetnya ada ikan besar, ikan Ikan, kecil, ada karang-karang, terumbu karang, benar nggak? Ada rajungan, benar ya? Jadi di laut punya segmentasi sendiri, punya apa namanya? Punya kelompok. kelompok sendiri, di danau punya kelompok sendiri, di kali punya kelompok sendiri, benar nggak? Benar. Nah, segmentasi itu tadi benar kolam besarnya, danaunya. Ya. Itu kita pengen targetin ikan yang mana? Nah, tadi bicara sosis tuh bagus tuh Bu Farah ya, contohnya Bu Farah ya tadi bilang sosis ya. Sosis itu segmentasinya apa? Kita mengejar sosis makanan ringan untuk anak-anak sampai remaja. Targetnya apa? Usianya berapa? SD apa SMP? Benar nggak? Yang tinggalnya di mana? Benar nggak? Yang uang sakunya berapa? Itu target tuh. Betul. Tapi ada nggak Bu sosis yang buat orang dewasa? Ada. Bukan sosis cemilan, tapi sosis yang untuk catering. Untuk masak. Nah, paham nggak nih bedanya nih? Paham. Kan sosis ada yang bisa untuk cemilan, yang ready to eat, yang rame-rame sekarang ada di Indomaret, benar nggak? Ya, Ada betul. sosis untuk yang bahan baku masak, benar nggak? Betul, betul. Nah, ini kan segmennya beda nih. Nah, ketika segmen sosis untuk masak, nah, Ibu nargetin nargetin yang seperti apa? Apakah catering? Apakah restoran? Ya, Benar nggak? betul, betul. Apakah UMKM? Kayak Ya. UMKM burger, UMKM apa? Kan beda nih. Pak, paham nggak beda penggunaannya segmentasi sama target? Halo? Paham, Coach. Ah, Paham, coach. jadi kita tentuin dulu, kita pengen mainnya di laut, di danau atau di kali. Kita pengen mainnya di B2B atau B2C. Beda tuh. B2B. Ya. B2B bisa dipecah lagi kan saya bilang, ada catering, betul nggak? Ada UMKM, ada Ya. corporate, ada Ya. B2G, ada ekspor. Nah, oke, mulai paham ya, sip. Oh, yang chat kok aja. Allah paham, coach. Target siapa orang yang dituju, umur, besaran gaji. Iya benar Budian. Tapi segmentasi itu apa? Kelompok besarannya. Target memiliki segmen yang potensial. Oh. Nah, saya kasih gambaran yang lebih simpel gini deh. Kenapa namanya segmentasi? Karena semua hal tersegmen-segmen. Usia ada segmennya enggak? Iya, ada. Ada. Gender ada segmennya ya? Ada. Ada. Kemudian lokasi ada segmennya. Ada. Nah, pekerjaan, Ada. latar belakang, Ada. suku, agama, ras, Ya. kelas ekonomi. Ekonomi Nah, ada. itulah segmen. Jadi semua harus pahami ada segmennya. Ya. Posisi Jadi di mana kita berada ya, Pak? bukan coba gimana coba contoh posisi gimana Bu Sri? Jadi misalnya kita posisi segmen kita tuh saya berada di kelas menengah bawah, menengah atau menengah atas gitu loh Pak. Jadi orientasi kita ke sana. Itu Gitu nggak Pak? seperti targeting. Oh targeting. Segmentasi gini. Kita pengen jual skincare. Nah, sebutin segmen skincare ada di mana aja. Apakah 60 ke atas masuk segmen skincare? Masuk. 60 ke atas.
Enggak masuk kayaknya ya. skincare ya? Nggak Apakah masuk. 10 ke bawah masuk skincare? 10 ke bawah. Tidak. Tidak. Ya, Nah, berarti segmentasi skincare ada di area 10 sampai 50. Sepakat ya? Ya. ya, Ya. Zaman dulu 20 tahun lalu skincare itu wanita. Kalau sekarang sih ya, ada pria ada wanita. Betul ya? Betul. Jadi segmentasi skincare itu usia 10 sampai 50 atau 10 sampai 60 deh, karena 60 ke atas tuh kayaknya udah gak butuh skincare ya. Butuhnya zikir kalau 60 ke atas ya. Nah, di 10 sampai 60 ini Ibu pengen targetnya yang berapa? Apakah yang remaja, apakah muda, apakah dewasa muda, apakah dewasa, apakah yang dewasa agak menuju manula? Yang tadi Bu Sri bilang, itu namanya targeting. Misalnya gini, kolamnya skincare itu adalah usia 10 sampai 50, kemudian wanita. Kita ngomong 10 tahun yang lalu ya. ya, Nanti ditargeting nih, mau wanita apa? Wanita karir, wanita apa namanya sporty, wanita sehari-hari casual, wanita yang suka pesta apa namanya acara-acara. Kan beda skincare buat acara sama buat kantor sama buat rumahan, bener nggak? Nah itu targeting. Nanti lebih spesifik lagi di behavior baru namanya positioning. Nanti kita pernah satu ya. Oke, sampai sini cukup. Cukup ya analogi tiga ya tadi skincare, sosis, sama apa tadi ya yang saya tahu ya skincare, sosis, sama hijab. Apakah ada segmentasi hijab buat pria? nggak ada. Nggak ada. Jadi jelas ya hijab tuh buat wanita dari umur mungkin dari umur 5 sampai 6 sampai 65 lah. Ya, betul. Ya, nanti kita mau target yang mana nih? Mau target yang remaja, anak-anak, dewasa muda, dewasa apa dewasa tua? Ya, Tapi hijab milik gender wanita. Oke, sampai sini cukup. oke, paham. Nah, nih, Insya Allah paham, Coach. semua tersegmen-segmen. Kita target nih, kita pengen target yang anak muda nih. Nanti anak muda dicari positioningnya, karena anak muda punya berbagai macam preferensi, kemudian skala prioritas, sama hobi, dan behavior yang berbeda. Ini di positioning. Oke, atau kita masukin ya. Masih ingat yang ini? Ada yang masih ingat? Halo? Masih, Geografi letak masih. Coba saya matiin. Ada yang ingat nggak? Geografi, demografi, psikografi, behavior. Bedanya apa? Kalau geografi letak Kan suatu daerah, satu daerah gitu. suatu daerah, misalnya Contohnya apa contohnya? kota kecil, daerah Kota urban, besar. Gunungan, pantai. Oke, pegunungan demografi. pantai. Terus Kalau demografi itu berdasarkan apa namanya Penduduknya. identitas. Oke. Usia, pekerjaan, pendidikan, latar belakang, kelas ekonomi, suku, agama, ras, you name it. Identitas. Itu demografi. Ya. Kalau geografi apa tadi? Kewilayahan. Wilayah ya letak. Lebih spesifik nih ya, nggak hanya kota desa, enggak. Tapi apa? Arteri 1, arteri 2, arteri 3. Ingat nggak? Ingat. Pegunungan, laut, Laut. perkebunan, pertanian. Wilayah pertanian, benar nggak? Iya. Wilayah pabrik, perkantoran, perumahan, kawasan pendidikan, besar. kawasan pabrik. Jadi geografis, jangan hanya kulit aja, Bu. Ibu di mana geografisnya? Kota besar, Pak. Tadi dulu, Bu. Di kota besar juga ada McD, ada The Besto, ada Sabana. Ayo, ngomongnya gimana? Itu semua ada di kota besar nggak? Ada. Ya, betul. Nah, karena kalau kita bicaranya di mana geografisnya di kota besar, konsep kita itu karena itu masih di kulit luar. Karena di kota besar ada apa? Ingat ya kemarin ada McD, Ada McD, KFC, ada The Besto, dan juga ada Sabana sama Hisana. Kan itu ada di kota besar kan? Iya. Ya. Dipretelin lagi, ada arteri 1, arteri 2, arteri 3. Ya. Ada perumahan, perkantoran, kawasan pabrik, benar nggak? Iya, betul. Ya. Perkebunan. Nah, kita mesti spesifik. Coach, saya jualnya pokoknya di mall. Tar dulu, mall ada mall kelas 1,
kelas 2, kelas 3. Mm. Ayo, yang jual di mall, ngerasa jual di mall. Kan mall ada kelas-kelasnya ya. Tahu nggak? Coba sebutin di ini kan orang Tangsel semua nih. Coba sebutin mall di Tangsel ada kelas A, kelas B, kelas C. Ayo, Yang kelas A itu seperti BXchain, Pak. Kelas C itu Ah? kelas A itu seperti BXchain ya di Tangsel. Ya. Terus kelas Kelas B-nya? B itu seperti Bintaro Plaza dan kelas C itu Pamulang Square. Pamulang Square. Oke, jujur ya. Pamulang Square Nah, masih dianggap ya? ya, ITC, ya pokoknya ITC. ITC, Pamulang Square itu masuk kelas C. Jadi mall juga ada segmennya loh. Iya, Pasar ada segmennya, ada pasar bersih, pasar modern, pasar becek, betul nggak? Ya, betul. Bazar ada segmennya nggak geografisnya? ada Pak. Ada. Ada Jadi kok. ingat ya, kita buka bazar kos, di mana geografisnya? Nah, jadi jangan sampai sebatas kota besar, kota kecil, tapi sampai kepretelin sampai kewilayahannya. Sama-sama Pamulang, tapi ada yang Pamulang perkantoran, ada Pamulang perumahan, ada Pamulang kawasan pendidikan, benar nggak? Betul. Ada nggak Pamulang kawasan pabrik Pamulang? Saya nggak tahu. Ada nggak Pak, kawasan pabrik Pamulang? nggak ada Coach. Nggak ada ya. Kalau pasar Kemis kebanyakan kawasan pabrik, pasar Kemis, Jatake. Jati Uwung. Nah, itu udah mulai paham ya. Sekarang demografis apa? Demografis Identitas. identitas. Sebutin identitas apa aja? Identitas tadi. Usia, pekerjaan, Usia, pekerjaan, pendidikan, gaji, Ah, kelas ekonomi. oke. Sip. Paham ya? Ada 10 ya. ya. Kalau bisa sampai 10-10-nya dapat datanya. Wow. Jadi jangan sampai siapa Ibu demografisnya? Ya pokoknya ibu-ibu Pak umur 20-an. Yang di rumah. Benar gak? Betul. Ibu-ibu yang berpendidikan apa ibu-ibu yang gak berpendidikan? Ibu-ibu yang orang Jawa apa ibu-ibu yang orang Sunda? Ternyata harus detail itu ya, Pak. Ya kalau pengen bisnisnya bagus begitu. Siap. Kan ingat gak contoh saya bilang ketika ibu bikin makanan gitu kan, makanan di situ kebanyakan orang Jawa. Orang Jawa sukanya apa Bu? Orang Jawa manis, asin, Manis. Manis pedas. orang Aceh sukanya apa? Orang Aceh Pedas. Spicy, berempah. Gurih, orang Padang sukanya apa? pedas. Berempah, Pak. Kuat rempahnya. Paham ya? Ketika Anda pengen jual sesuatu ke demografi yang berbeda, ya kan? Setiap suku punya lidah loh. Betul. Nah, saya pernah kejadian lagi tuh nge-coaching sebuah brand, dia brandnya bagus, pernah menang juara Ristek. Inventor lah ya penemu ya. Jadi Coach kita udah menang berapa kali inovasi produk bikin teh. Nah, tehnya itu teh sehat karena nggak pakai gula, pakai stevia. Nah, jadi teh stevia sehat menang kompetisi berkali-kali. Yang menangin biasa pemerintahan lah ya, paham ya? Ya. Oh, ini punya mana? Punya orang Bandung, Coach. Dijual di mana? Ya di Bandung dan sekitarnya gitu. Tapi kita bingung, Coach, kita menang kompetisi tapi nggak bisa dijualan. Cobain dong, saya cobain. Pekat banget saya bilang gitu kan. Kayak Manis ya? kayak teh apa namanya? Teh yang pekat tuh namanya, saya lupa. Tahu kan teh ada yang pekat, ada yang light, betul nggak? Ya. Saya bilang, Bu, kalau pekat begini nggak cocok buat orang Sunda. Saya kebetulan orang Kuningan. Kita nggak suka teh yang pekat. Mungkin ini cocoknya buat di Jawa, Jawa Tengah, saya bilang gitu. Oh gitu Coach ya? Ya iya, coba aja gue tanya sama orang Jawa. Suka kayak gini. Akhirnya kita kasih ke 10 orang, bener. Ya orang Jawa ngakuin suka teh kayak begini. Simple nggak Bu? Simpel sih, Pak. Nah, artinya dengan kita mengetahui karakter orang Sunda sukanya apa, Jawa orang apa, kalau untuk produk kita jualnya kemana Bu? Nah, bahkan contohnya mie Aceh. Kata Anda mie Aceh yang di Sunda atau di Jawa Barat atau di Pulau Jawa sama nggak sama mie Aceh aslinya? Beda. Beda. Turun derajat kan? Beda. Kalau kita maksain jual mie Aceh yang versi Aceh bakal laku nggak di Pulau Jawa? Enggak. Enggak. Jarang. Karena rempahnya sama kuahnya terlalu pekat. Sampai sini paham nggak bedanya nih? Paham.
Bahkan Yang rumah, dorong. rumah Padang pun yang di Pulau Jawa sama nggak sama warung Padang yang di Padang? Beda. Beda. Nah, saya pernah baca Bu, ternyata ada segmennya Bu, warung Padang Bu. Kalau nggak salah nih, kalau nggak salah ya. Jadi warung Padang sederhana itu bukan real Padang. Jadi yang ngakuin adalah ownernya. Memang dia bikin warung Padang untuk lidah orang Jawa Barat. Nah, lahirlah Payakumbuh. Payakumbuh itu mengklaim katanya dia real Padang yang rasanya sama kayak di Padang. Makanya lebih berat, lebih rough, lebih banyak bumbunya gitu nggak? Nah, pecinta Padang komplain sama 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 apa namanya pagi sore, tau nggak pagi sore? Ya. Nah itu udah bukan warung Padang, Ya. itu mah jatuhnya restoran dia bilang. Yang mengklaim punya Padang karena di situ nggak ada kikil, nggak ada dengkuil, bener nggak? Halo, Ayam ada pop. yang pernah makan pagi sore nggak? Lengkap nggak menunya? Kayak tunjang ada nggak di warung di pagi sore? Ada yang ada Ayam popnya. udang. Coach. Ya, sampai sini paham nggak nih? Jadi kita ngomong warung Padang aja untuk segmen Jawa, untuk segmen Sumatera sama segmen Kalimantan beda loh kalau ngomong warung Padang doang loh. Kita udah bicara warung Padang, mie Aceh, ramen. Emang sama kayak sama yang di Jepang, ramen Indonesia sama yang di Jepang. Beda. Nah, pizza yang di Indonesia sama di Italia sama nggak? Beda. Nah, kenapa? Karena demografi. Setiap suku punya ciri khas masing-masing. Oke? Nah, tadi apa identitas? Sekarang masuk ke psikografis. Ada bisa jelasin nggak psikografisnya kayak gimana contohnya? Yang ada orang suka sama gulai itu pedas, itu nggak pedas kan gitu ya? Oke, ada lagi yang lain yang lebih lengkap? Makasih Bu Farah ya. Ada lagi? Bu Tanti, Bu Farah tadi ya. Yang lain belum ngomong nih, yang belum ngomong dong coba. Bu Cahya, Bu Solihah, Bu Peyek. Bu Peyek. Ayo, ada yang mau kontribusi nggak? Apa coba definisinya psikografis dan mungkin contohnya yang kalian pahamin? Ayo, siapa ada? Psikologi itu bukan pilihan kan, Coach? Hah? Pilihan kan istilahnya tuh. Iya, contohnya coba contohnya. Ya, kalau dari tadi Masakan kan, ibu, Coach. Masakan ibu, Coach. Oh, artinya homemade ya? Iya. Apa lagi contohnya lagi? Ada homemade, ada factory. Bener nggak? Oh, ini mah rasanya catering banget. Oke. Nah, tadi sebelum kita bicara tadi, kalau demografinya orang Jawa, apa preferensinya? Orang Jawa sukanya asam, bener nggak? Asin. Orang Sunda sukanya manis. Bener nggak sih itu nggak sih? Ya. Iya. Nah, jadi setiap daerah punya preferensi masing-masing. Iya. Oke. Kemudian setiap orang punya preferensi, skala prioritas, sama hobi. Saya kasih contoh nih. Ada nggak orang yang suami istri gajinya masing-masing 10 juta, tapi sekolah anaknya ke negeri? Ada. Ada. Ada nggak anak suami istri yang gajinya cuma 5 juta, suami dan istri, tapi maksain sekolah anaknya di sekolah swasta yang agak bagus? Ada. Banyak. Ada. Ada. Kebayang ya preferensi ya, itu namanya skala prioritas ya. Ada yang skala prioritasnya pendidikan, ada yang skala prioritasnya jalan-jalan, ada skala prioritasnya gonta-ganti gadget. Kebayang nggak preferensi nih? Ada. Nah, satu rumah nih, ibu Tanti sama kakak sama adiknya, satu rumah. Ada yang suka dangdut, ada yang suka rock, ada yang suka Korea. Ya. Padahal satu rumah yang sama, usianya mirip-mirip, mungkin gajinya mirip-mirip, sukunya mirip-mirip. Ya. Benar nggak? Tapi preferensi musiknya beda, Beda. preferensi movie-nya beda, Beda. preferensi makanan beda. Beda. Ada yang suka makan di tempat, ada yang suka dibungkus, ada yang suka wiskul. Halo? Iya. Sorry, secara alat. Itu namanya behavior. Kalau cara menggunakan, cara beli, cara makan itu behavior.
Lagi preferensinya gini. Kalau orang misalnya saya sama adik saya nih. Saya sama adik saya usianya beda beda tipis, oke? Tinggal di rumah yang sama, dari rahim yang sama. Benar nggak? Iya. Betul. Orang Tangerang. Nah, terus kemudian gaji mirip-mirip. Sekolah mirip-mirip S2, berpendidikan. Maksudnya berpendidikan, gaji mirip, usia mirip, tinggal di Tangerang, rahim yang sama. Benar nggak? Betul. Tapi saya sukanya dangdut sama India, adik saya sukanya rock sama Inggris. Ya. Nah, saya sukanya yang apa namanya, yang update kekinian, adik saya sukanya klasik. Saya prioritas pendidikan, adik saya sukanya bareng sama jalan-jalan. Nah, benar nggak? Ya, Saya betul. sukanya jalan-jalan ke tempat-tempat yang apa namanya natural, adik saya suka jalan-jalan ke luar negeri. Nah ini Bu, satu orang yang demografi yang sama, saya ulangin ya, satu orang demografi yang mirip, preferensi bisa beda jauh. Ada nggak kayak Betul, gitu? betul. Ya, ya. Nah, makanya kalau Anda bilang, Coach, saya ngejual ini nih, produk branded. Siapa demografinya? Orang yang punya gaji di atas 30 juta, yang tinggalnya di Kemang. Tar dulu, Bu. Ya. Nggak semua orang Kemang suka barang branded. Nggak semua orang kaya yang punya duit suka barang branded. Bener nggak? Iya, Betul. iya, Nggak semua orang kaya suka jalan-jalan, ngabisin uang. Bener nggak? iya. Betul. Nah, itu namanya apa? Preferensi. Preferensi. Nanti masuk ke behavior. Jadi sorry, psikologis ada preferensi, skala prioritas, hobi, minat. 4 tuh ya. Nah, masuk ke behavior, Bu. Behavior itu cara mendapatkan barang. Ada yang suka belinya online, ada yang sukanya offline. Ya. Ada yang suka dibungkus, ada yang suka makan dine-in di tempat. Ada yang suka wiskul. Behavior ya, kebiasaan ya. Iya. Ada yang sukanya belinya satuan, ada yang suka belinya langsung banyakan. Ya. Ada yang suka makannya sendiri, ada yang suka makannya bareng-bareng. Ada yang belinya harian, ada yang belinya mingguan atau bulanan. Berarti dia perilaku kebiasaan intinya ya. Perilaku saat beli dan menggunakan barang. Nah, oke, saya kasih contoh nih ya. Ada yang tahu tagline pizza? Ya. Apa tagline pizza? Berbagi bersama. Di Pizza Hut. Iya, Mbak Lulu. Artinya apa, Bu? Enakan makan bareng-bareng apa sendiri, Bu, kalau pizza, Bu? Bareng-bareng. Bareng-bareng. Apalagi, Bu, produk yang enak makan bareng-bareng, Bu? KFC. FC. Ya, ada keranjang basketnya. Remaja suka kumpul-kumpul Ya, sama Besti. Bener nggak? ya, Nah, ada keranjang basket KFC kan? ya. Di McD ada nggak di Ricis, McD? Ricis Hah? Factory, Ricis Factory. Ah, sip. Apa lagi? McD juga ada paket rame-rame. Martabak. Kebuli ada apa kebuli? Coach, ada coach. Nampan 5 sampai 6 Ah, orang, 10 sampai 12 orang ada. Ayo di order. Nah, itu yang ayo. mulai itu masuk Jadi kebuli, Oh, haji aja. tumpeng, liwet buat acara. Bener nggak? Siapa di sini yang hampir tiap hari makan kebuli? Kalau orang Indonesia, kebuli kalau ada Enggak. acara bukan? Kalau ada kumpul-kumpul. Acara sih. Saya ulangi nih, kebuli, tumpeng, liwet, kita beli harian atau kalau ada acara doang? Ada acara. Iya. Ya Kalau kalau buat ada acara, acara. packagingnya harus menarik mungkin nggak packagingnya? Iya, Beda nggak? harus. Betul. Nah, contoh Martabak, lagi, Coach. Martabak. martabak buat rame-rame. Masih ingat kasus Bretok sama Holland? Behaviornya masih ingat nggak? Ingat kalau Breaktalk di mall, kalau Holland di jalan. Kenapa? Karena beda pangsa pasar. Kalau Holland buat bingkisan, kalau Breaktalk makan area situ. Itu namanya behavior. Iya. Orang beli Holland buat kasih ke orang lagi, jadi beli buat kasih gift. Iya. Nah, kalau Bretok orang beli buat makan di tempat. Iya. Ya artis apa sih namanya? Ya casual ya. Nah, apalagi ayo? Ada, ingat kan yang kemarin saya bilang, ada Indomart Point, ada Indomart Fresh. Itu kan apa? Karena behavior kan? Iya. Nah, apalagi? Kemarin contohnya, kan kemarin saya kasih tahu tuh, behavior tuh. Kemarin saya masih ke contoh behavior banyak banget tuh.
Oke, ada yang belinya buat sendiri, ada yang buat kasih ke orang, gift. Gift. Nah, contohnya apa? Yang barang dijual untuk gift selain Holland tadi contohnya. Hampers. Pizza. Parcel. Hmm? Parcel, kue buat sendiri. Saya tanya. Ada nggak orang beli kue kering buat sendiri? Kue kering buat sendiri? Ada lah. Ada. Yakin? Tiap bulan beli? Enggak. Oh, enggak. Enggak. Kalau sebulan enggak, Nah, Coach. cemilan apa kalau yang buat diri sendiri? Cemilan buat diri sendiri atau buat keluarga? Snack-snack, roti, kue-kue. Regina. Berarti snack ada yang buat sendiri, ada yang buat di rumah, ada yang buat jalan-jalan, ada yang buat ngasih orang. Sama nggak packagingnya? Beda. Nah, Ibu peyek buat sendiri, buat suguhan acara, buat kasih orang, atau buat jalan-jalan? Peyek Ibu. Tergantung coach. Kalau buat barang nggak pakai toples, kalau enggak, kalau yang hemat pakai plastik biasa, coach. Pertanyaan saya, peyek Ibu pakai apa? Pakai toples, Saya pakai plastik? toples, Coach. Toples rata-rata. Nah, Coach. Ibu sadar nggak? Ibu mensasar orang untuk suguhan, untuk di rumah suguhan. Iya. Iya, suguhan juga, hampers juga, Coach. Untuk ngasih-ngasih gift juga. Nah, kalau Ibu sadar behavior orang Ibu beli buat suguhan, berarti Ibu tahu kan cara jualnya bagaimana? Sejauh ini sih masih yang eh, banyak yang beli untuk ngasih lagi gitu loh, Coach. Untuk Ya. ngebagi-bagi gitu lah. Heeh. Ibu ingat nggak ketika Holland Bakery menetapkan target market untuk suguhan ke orang, artinya gift buat orang, makanya dia nggak jual di mall kan? Ingat nggak? Cara jual langsung beda. Iya. Lokasinya beda, packagingnya beda. Mm-mm. Ingat ya, Holland Ya. Bakery karena mau Iya. target market orang yang behavior buat ngasih ke orang, lokasinya beda, packagingnya beda. Betul nggak? Iya. Nah, Kantong ya, kertas kantongnya beda. sip. Nah, coba ya nanti masing-masing yang punya produk ya, peyek kayak apa kayak bakso kayak Anda mensasar target market yang di mana gitu. Rawon, Ayam bakar juga, Coach. Buat sendiri kenapa? beda, buat keluarga beda packagingnya. Ya. Tapi Ibu selama ini ngetargetin buat sendiri atau buat acara atau buat kasih orang ayam bakarnya? Semuanya Oh, iya. ada targetnya. Buat sendiri ada, buat ini, Oke, buat jujur. 0 sampai 100. Yang buat sendiri berapa persen? Buat keluarga berapa persen? Buat acara berapa persen? Coba buka datanya. Masih ingat nggak? kalau mentargetinnya sih semaksimal mungkin ya, Coach. Cuman hasil penjualannya yang bicara maksudnya. Iya, kan saya nanya hasilnya gimana? Banyak yang Oh, beli buat sendiri atau buat acara? buat sendiri sih, buat keluarga Nah, maksudnya. kenapa menurut Bu Solihah? eh Kurang lebih expert lagi kali ya yang buat apa namanya? Karena kalau saya yang packaging khusus misalkan buat hampers kayak gitu ngeluarinnya juga maksudnya kan harganya beda ya yang buat hampers sama Ya. yang buat keluarga sama yang buat sendiri itu kan beda. Hmm. Nilainya itu lebih tinggi packagingnya yang buat hampers gitu. Hmm. Siapa nih? Solihah tadi ya? Iya, iya, Coach. Ingat nggak yang saya bilang setiap produk ada segmennya, setiap segmen ada produknya, ingat nggak? Segmen Ada ada produknya. produknya. Nah, ketika Ibu Solihah menjual di pinggir jalan, outlet, ya kan? Kemudian Ibu outletnya hanya message-nya adalah seperti orang jualan ayam satuan, dan Ibu nggak nyediain box ready buat ayam utuh satu potong, dan Ibu nggak ada campaign baliho gede atau tagline buat mensasar orang yang beli rame-rame, nanti akan terbentuk pola persepsi orang beli ayam satuan. Ya, Ulang betul. lagi ya. Iya. Ketika Anda kan membuat persepsi kan, ini ayam satuan gitu, kayak Sabana kan orang beli satuan, Iya. Iya, iya. di sana beli satuan, tapi kalau kebuli orang beli buat rame-rame, karena itu kan persepsi, Bu. Tapi ketika Ibu muncul nih, sebuah brand muncul, kemudian ada gambarnya langsung ayam ekoran potongan. Dijual ayam potong misalnya 60.000. Nah, jadi langsung tagline-nya ayam potong apa namanya? Ayam potong apalah misalnya gitu, ayam potong cabai hijau. Satu ekor. Ibu single message, jualnya ekoran, bukan potongan.
Harus bentuk persepsi nggak orang akan belinya per ekor, bukan per potong. Nah, itulah kekuatan brand message. Habis ini paham gak nih caranya nih, cara maininnya? Yang kedua, ketika kita jual behavior buat ngasih per potong ya, per ekor, sorry, kita jualinnya di outlet atau ke catering-catering, B2B, ngirim penawaran. Sorry, ke catering, sorry, ke acara-acara, kok catering sih, ke event-event. Gimana Bu Solihah, kira-kira? Kalau event berarti per ini join dengan catering ya, Coach? Iya, kerjasama sama IO, kerjasama dengan apa namanya Iya, WO. itu saya yang masih belum melakukan itu. Nah, makanya Ibu jual satuan kan? Iya, Kan pas saya tanya, Ibu jual kemana? Ke semua segmen coach. Nah, kebayang nggak tuh? Iya. Berarti iya, belum lebih tentu cenderung ya, Itu Coach kan ya? keinginan Ibu. Fakta yang terjadi Iya, apa iya. yang beli satuan? Kenapa? Karena campaign kita memang didesain satuan. Dari mulai bentuk outletnya, bentuk kemasannya, penawarannya, company profile-nya, sama closingannya. Iya, 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 iya. Beda nggak? beda Iya, ya, iya. Coach. Nah, oke. Contoh ayam deh, biar gampang nih ayam. Ada yang tahu ayam Suharti sama Bobre? Ya, Ya, Menurut Anda Ya, itu tahu, buat Coach. menurut Anda itu buat perorangan atau buat keluarga? Buat keluarga. keluarga. Karena Kenapa satu ayo? ekor ya. Karena dia Jualnya memang satu buat ekor. ekoran jualnya. Ekoran kalau Nah, Suharti. sudah mulai paham belum nih? Paham, Paham, paham. Iya, paham. iya, Nah, Coach. Ya, mulai. orang kalau pengen keluarga, kalau keluarganya mungkin keluarga yang agak B plus ya, kemudian punya orang tua, lebih suka bawa ke ayam Bobre atau ayam Suharti, karena keluarga, perekoran. Saya ngomong B plus ya, atau ke tempat kebuli, ya kan? ya, Sudah mulai kebayang bedanya nih, memainkan ya. demografis, psikografis, behavior. Sudah, Coach. Ada yang mau sharing lagi mungkin yang belum paham atau pengen sharing aja? Masih ngeraba-raba sih, Coach. Nah, nanti hari Sabtu, Bapak Ibu silakan scratch. Kira-kira pretelin Bu, Ibu demografinya di mana Bu? Ingat soal Sabana, Hisana, The Besto, sama KFC. Demografis, kalau bisa sebutin 6. Kan ada 10 tuh. Usianya, pekerjaannya, sukunya, kelas ekonominya. Sama pendidikannya, sebutin tuh. 5 deh, minimal 5. Preferensinya minimal 2. Behaviornya minimal 2. Bisa nggak? Ada yang mau nanya sampai situ? Saya di outlet maupun di online. Siapa Bu yang kebuli di outlet maupun di online. Oke. Setiap hari baik satuan rame-rame. Bu harus dicek Bu Melani. Itu kan keinginan owner ya jual ke semua segmen ya. Saya akan tanya jujur, banyakkan beli satuan atau beli saat acara rame-rame? Silakan buka datanya. Nanti akan ketemu kok. Orang tuh menganggap kita tuh jual apa sih sebenarnya? Itu Ibu Melani ya. Seperti saya lakuin ke Mbak Solihah tadi ya. Seorang jujur lihat datanya, banyakkan beli satuan atau beli ekoran. Oke, ada lagi? Coach, Ya, Coach, kalau kayak misalnya saya jual payeknya itu kan per toples, Coach. ya. Memang sih segmennya karena kan satu toples itu 60.000 ya, agak lumayan. Maksudnya memang lumayan ya dengan apa namanya dengan toples 3 liter. Selama ini sih sejauh ini sih yang memang saya pelajarin dari customer-customer yang beli itu ya memang untuk acara, terus untuk ada misalnya untuk bagi-bagi. Sejauh ini sih yang saya baru perhatiin itu sih, Coach. Ibu pasti sering jualnya ke dinas ya? Ke dinas, komunitas, bener ya? Iya, jadi kalau Nah, misalnya kan? kayak, Ya, bener. Karena ibu mendesain produk ibu untuk acara, untuk suguhan, bener nggak? Untuk iya, seserahan, iya, suguhan, bener ya? iya, 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 karena kan ibu kayaknya ibu punya kekuatan networking sama komunitas, orang dinas, bener ya? iya, iya. Nah, itu yang terjadi. Karena saya dulu pernah coba juga sih kok kemasan-kemasan yang plastik gitu. Kayaknya kalau buat saya sendiri nggak apa ya. Kayaknya satu mudah pecah gitu loh, Coach. Dari segi
maksudnya secure-nya si pack itu sendiri. Kalau pakai toples kan lebih lebih rapi, lebih cakep dan nggak ada yang pecah-pecah gitu loh, Coach. Diterima Buat orang siapa? tuh sejauh yang Ibu, saya ibu tahu nggak PY masuk ke Indomaret? kayaknya nggak pernah lihat ya, Coach ya. Yang UMKM Bu, yang bagian UMKM itu ada peyek, ada kue bagelan, ada kue. Ah, iya, iya. Itu semua kan didesain packagingnya untuk tahan remuk, dikasih angin. Hmm, Betul nggak? iya, iya. Poinnya ketika poinnya ketika Ibu Yolan pengen mendesain ini sebagai retail, Ibu akan mikirin packagingnya. Iya, Ibu iya, akan iya. cari teknologinya, cari pengemasannya, sama cari Iya. titik-titik penjualannya. Misalnya Ibu kerjasama sama koperasi atau sama Kita Mart, sama Alfamart. Karena itu mainnya retail, jualnya per segini harga 8.000 atau 10.000. Karena Iya, iya. retail kan. Nah, itu Bu Yolan saya berpikirnya ya. Ya. Iya, 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 Coach. Coach, dengan Farah, Coach. Ini Hah? saya dengan Farah, Coach. Ya. Saya mungkin saya kan udah baru pemula nih, jadi saya masih tahap dalam geografis, psikologis, demografi sama behavior. Saya kan jual bingka khas Kalimantan. Nah, Jual apa? dari bingka, kue bingka satu loyang khas kue khas Kalimantan. Nah, dari untuk demografinya sama behavior itu kan demografi itu kan ginger usia tuh kan para rata-rata tuh ibu-ibu. Nah, behaviornya itu adalah kebiasaannya tuh ya mereka kalau lagi mau ngeteh aja gitu loh, baru order gitu loh. Nah, itu saya agak bingung juga nih. Kalau kalau lagi sore-sore tuh baru order gitu. Kalau ini enak nih kayak lagi ngeteh, lagi ngopi, kebiasaan mereka baru order gitu loh. Terus? Kayak gitu loh. Nah, dalam yang psikologi ini saya masih meriset sukanya apa sih gitu loh. Saya kan masih mencari, kan saya jual bingkai itu kan rasanya ada rasa pandan, ada rasa kentang, ada rasa nangka gitu. Tapi itu masih dalam tahap riset saya gitu loh. Ini belum saya, yang mana yang paling banyak, yang mana yang paling suka itu saya belum nemu gitu loh. Nah, berhubung saya nggak tahu jenis makanannya, cara paling baik adalah Ibu riset, ngobrol sama pelanggan. Nah, Ibu tanya ke dia, Ibu beli karena apa? Apa karena kangen? Ini kan makanan daerah ya? Betul. Beli karena kangen kue kampungnya, atau beli karena rasanya aja memang enak, empuk gitu kan? Atau karena teksturnya, atau karena manisnya, atau karena apanya? Cari tahu. Oke. Karena preferensi gitu Bu, kadang-kadang orang beli karena kangen aja sama masakan daerah saya gitu. Kayak saya sering kangen sama sorabi. Jadi dimanapun saya main ke resto ada sorabi saya pasti beli. Karena saya orang Kuningan suka sorabi, jadi main ke sini ada sorabi nih beli. Ada sorabi aja karena kita punya masing-masing punya background masing-masing ya. Iya betul. Nah, Ibu sasar orang nostalgia dengan makanan daerah atau cuma orang pengen nyemil aja tapi dengan kue yang teksturnya seperti ini dan rasanya seperti ini gitu. Itu kan nanti beda cara masarinnya Bu. Nah, caranya nggak bisa langsung Bu. Kan saya bilang riset ini Bu seperti bikin SWOT, bikin BMC, bikin strategi. Itu bisa sejam, bisa sehari, bisa seminggu, bisa sebulan. Tergantung seberapa dalam kita menggali. Saya hanya ngasih tools-nya aja. Cara berpikirnya gini Bu. Ibu kalau pengen ngecek target Ibu, bedah dalam geografis, demografis, geografis, behavior. Jangan sampai, saya jual ke ibu-ibu usia 25 kelas atas. Itu mah baru demografi. Yang 3 lain belum dibahas. Nah, contohnya balik sini lagi nih. Contohnya gini, kadang-kadang anomali ya. Kan saya bilang, ada orang yang suami istri gajinya 30 juta. Tapi anaknya nggak sekolah internasional, tapi malah sekolah negeri. Ada nggak? Itu melanggar norma nggak? Kan di kelas atas gaji 30 juta. Tapi kenapa sekolahnya ke negeri? Minta MBG lagi? Ada nggak? Ada. Tapi ada orang yang gajinya pas-pasan. Nah, ada orang yang gajinya pas-pasan, bahkan sampai jual tanah. Yang penting anaknya sekolah ke luar negeri, ke Al-Azhar, ke Kairo. Ada nggak?
Ya, ada. Nah, Ada itulah the power of penelitian. preferensi, Bu. Oke. Nah, ada orang Indonesia nih, kemudian ya kulit sawo matang, hidung pesek, tapi gayanya kayak Korea, bajunya kayak Korea, bener nggak? Iya, Ya betul. kan? Ya kan? Musiknya Korea, makan Korea. Padahal kita kan orang Indonesia Melayu, kulit sawo Ya, matang, hidung pesek. Ada nggak yang orang kayak kita tapi gaya ke Korea-Koreaan? Banyak. pasti ada. Ada. Itulah preferensi, Bu. Jadi kalau kita hanya ngebedah dari sisi satu hal, pasti nggak akan tepat, Bu. Ingat kasus saya sama adik saya? Ya, Secara geografis sama demografis, saya sama adik saya sama nggak? Secara sama. geografis. Tapi secara psikografis, kita punya masing-masing. Musiknya beda, Ini cara beda. pendidikannya beda, cara menggunakan uangnya beda, jalan-jalannya beda, milih makanannya beda, bener nggak? Betul. Nah, artinya ini adalah metodologi. Nah, saya nggak bisa ngebantu Bu Farah karena ini Ya, mungkin harus di riset lagi. Tapi ya. ini metodologinya, Bu. Pecah dalam 4 segmen tadi nih. Dalam 4 hal ini: geografis, demografis, psikografis, behavior. Perlu sampai Ibu tahu dia beli. Nah, Ibu udah jawab nih, Bu Farah. Berarti orang beli kue Ibu kalau lagi pengen santai sore-sore. Betul. Nah, itu dalam behavior 1 tuh. Kalau bisa 2. Kan saya bilang, geografis tolong sebutin 2 atau 3 aspek, demografis 5 lah, Ya, psikografis sebutin 2, behavior sebutin 2, biar lengkap. baik. Oke, siap. Nah, saya kasih contoh lah. Aman ya? Ada coach, apa ada coach? Oh, kebuli kali ya. Coach, Nih contoh izin nih teh nih. sharing Kita dulu ngomongin ya, teh Coach. aja kan teh itu kan teh itu kan ya segmentasinya banyak ya. Ya, ada teh buat remaja, tapi ada nggak teh buat bayi? Nggak ada lah ya. Tapi kalau buat anak-anak ada ya. Kalau buat anak-anak ya. Kalau teh buat anak-anak ada, buat remaja ada, muda ada, dewasa muda ada, dewasa ada sampai ke manula. Yuk, ada yang mau tes ini nggak? Ngetes critical thinking. Kira-kira kalau saya tunjuk ini buat siapa nih? Nih, fruity buat siapa? Remaja Muda. dan Anak dewasa. muda. Rutin untuk remaja atau teenagers. Remaja. Terus yang itu baru usia remaja yang gimana? SD. Remaja yang suka masuk SD, SMP. SD, SMP, SMA. Ya, Ah. SD, SMP, SMA. Terus, Kuliah juga masih bisa lah ya. Yang bisa dijangkau di warung. oke. Yang ada di Di kantin kota atau desa? sekolah. Fruity. Putih desa. Fruity kota atau desa? Hah? Kota. Fruity kota. Kalau di Ah, desa biasanya teh gelas. teh gelas. Botol ya? Ada yang ngaku. Nggak ada pilihannya teh gelas. Teh gelas. Jujur ya, kalau di desa teh gelas, kalau di kota fruity. Oke. Berarti yang uang sakunya berapa? Uang sakunya yang 3.000, 5.000 apa di atas 10.000 yang beli fruity? Di atas 10 dong. 10.000, Coach. 10. Oke. Kira-kira yang sekolahnya gimana? Yang sekolahnya negeri mungkin ada di negeri ya, tapi nggak banyak ya. Iya, Tapi ini akan laku di kantin negeri atau di kantin swasta? swasta, Coach. Nah, mulai paham ya bedanya ya? Itulah segmentasi. Oke? Masuk ke tabs nih. Tabs buat apa? Remaja atau dewasa muda atau muda tabs? Dewasa muda. Muda lah. Dewasa muda. Nah, Remaja. Dewasa muda karena udah ada Kan sodanya. ada soda-sodanya. nah, kalau SMP, di sini nggak ada. SMA. Kalau ini ada New Green Tea sama teh botol sama nggak segmennya? New Green Tea sama teh botol? Beda. Ayo, New Green Tea sama teh botol sosro sama nggak segmennya? Sama. Beda. Yakin? Sama sih kayaknya. Sama, Coach. Harganya juga Sosro itu lebih sepet rasanya. Sosro lebih dekat ke New Green Tea atau lebih dekat ke teh pucuk? Sosro, saingannya Teh head to head-nya. pucuk. Teh pucuk. Nah, kita kan baru bermain ini ya, strategi analisa kompetitor. Apa yang head to head sama teh botol sosro? Apakah New Green Tea, Tabs atau teh pucuk? Teh pucuk. Nah, makanya sosro kalah sama teh pucuk. Dulu sosro menguasai pangsa pasar, sekarang kalah sama teh pucuk.
New Green Tea saingannya Tabs, Ichiocha atau apa ya? Atau lagi ya? Ichiocha, Ichiocha. Ichiocha. Berarti apa? Dewasa muda orang kota ya. Ya. Kalau di desa dewasa mudanya minum apa? Tehnya? Teh botol. Teh sosro. Ah, Teh kotak. Teh sasetan itu loh apa namanya ya? Tabur itu apa? teh saset. Teh cekat. Teh cekat. Oke, sekarang ada yang mau jelasin nggak bedanya teh melati sama sariwangi? Wangi Beda terlalu Kak, apa teh ya, melati kental. ada teh melati dan tehnya. Kalau sariwangi tidak ada. Coba ada yang mau ngomong Terus satu kalau orang, yang lain mute dulu. Bu Sri, silakan Bu Sri. ya, Nih, kalau teh sama-sama sari nih. Tadi kan apa AMDK, air minum dalam kemasan. ya, Biasanya buat anak muda. Bener ya? Iya. ya. Sekarang kita pindah kategori. Ini untuk diseduh. Ada Sariwangi, Melati, Tongji, Lipton. Bedain segmennya. Ayo, siapa tadi? Bu Sri. Ya. Nah, Sama-sama diseduh nih, kalau diseduh. Hah? teh Lipton, teh melati itu khususnya untuk orang yang memang dia suka dengan khas tradisionalnya, Pak. Karena teh dengan melati jadi rasa klasiknya. Kalau teh sosro, teh tongji itu juga teh asli, tapi dia lebih ada sepet-sepetnya. Nah, kalau Lipton itu untuk teh orang muda, Pak, karena udah kekinian dan Lipton itu perusahaan dari luar. Nah, kalau Sariwangi ditujukan itu dikuasai oleh Unilever untuk secara umum dengan rasa yang sama. Jadi dia menyasar ke orang-orang yang muda gitu loh, Pak. Bukan Bu, yang memang secara demografi, Lipton di mana, Sariwangi di mana, Melati di mana secara geografi, Lipton di perkotaan, Pak. Perkotaan, anak muda, perkantoran, restoran di kota-kota besar. Kalau untuk Sariwangi, dia ke semua, Pak. Sariwangi, terus kalau Bu, untuk ingat nggak Bu, soal perkotaan Bu? Kalau Ibu bicara perkotaan, itu Hisana pun ada di perkotaan. Ada Hisana, ada Sabana, ada The Besto, ada KFC. oh Coba iya, spesifik. yang Lipton itu berarti di mana geografinya? Lipton tuh di yang jalur A1, Pak. Hotel, Jalur ya hotel, terus di kantor. restoran, kantor gitu loh, Pak. Nah, kalau Kalau Sariwangi, Kalau Sariwangi itu di Swalayan, di mana-mana ada. Tapi kalau teh Tongji itu di Swalayan yang memang dia karena harganya lebih mahal daripada Sariwangi, dia juga di Swalayan yang kelas atas juga gitu loh, Pak. Nah, Tongji sama kalau Sariwangi mahalan mana Bu? Tongji, Pak. Mahal Tongji. Ya, Sariwangi sekarang sudah ngedrop harga, peminatnya juga sudah turun, Pak. Jadi kalau Sariwangi itu dari warung ke warung semua ada gitu loh, Pak. Nah, kalau teh melati tergantung mereknya apa, Pak. Melatinya gitu. Sip. Ada yang mau debat, Bu Sri? Silakan dari sisi geografi sama demografi. Kalau untuk demografi, kalau untuk demografi tadi ya Pak ya, perkotaan itu ya. Terus kalau Tongji, kok aku ngeblank ya? Usia Pak, untuk usia. Nah itu usia. Untuk Lebih yang tua ya, Tongji Tongji lebih tua ya. Ya, Tongji orang tua yang suka rasa klasik. Kalau yang teh melati juga sama. Segmennya orang yang suka dengan wangi teh tradisional, dan kalau Tongji ada rasa sepetnya. Kalau Lipton tuh yang untuk anak muda, yang energik, kekinian. Oke, berarti Sariwangi, Melati, Tongji buat keluarga. Tapi Tongji Ya. agak dewasa tua dikit ya, di atas 35-40, bener ya? Betul Pak. Sariwangi Sampai ke 25 sampai 35, kurang lebih gitu ya? Ya, iya. Kalau Melati spesifik orang yang suka melatinya. Iya. Psikografisnya, bener ya? Betul. Nah, oke. Beda ya, ini satu teh aja bisa beda-beda loh. Ada yang dikemas AMDK, ada yang dicelup, ada yang diseduh. Nah, kita masuk yang diseduh nih. Di sini seduh ada cap orang tua, ada cap botol, ada apa yang diseduh nih? Ada cap macan, ada poci. Ya. Ada AMDK, dicelup, diseduh. Beda nggak segmennya? Biasanya yang diseduh itu buat apa yuk? Buat orang tua atau buat orang muda atau buat remaja yang diseduh? Buat orang tua. Buat pribadi atau buat B2B? Buat rame-rame. Nah, Keluarga. biasanya kalau warung Padang, warteg ngasih tehnya teh yang diseduh ya? Ya. Ya, buat acara
kumpul-kumpul gitu yasinan. Ya, sip. Buat yasinan dicelupi bareng-bareng. Gua dapat banyak biar gitu kan. Kalau lagi diminum, apa nih ada sepet-sepet gitu kan nyangkut di bibir. Nah, ada juga yang dicelup, ada yang di atas lagi B-nya itu dilemas sama twinning. Bener nggak? Yang kelas ultra premiumnya. Iya. Oke. Ya. Sampai sini paham nggak nih? Kenapa kita harus ngepretelin geografis, demografis, sekaligus behavior? Karena kalau berhenti di geografis demografis, berarti pasti ada yang ketinggalan kita. Ada ingat tagline Sariwangi? Ada ingat nggak? Mari apa? Bicara dulu apa? Mari bicara. Lupa. Nah, artinya Sariwangi lagi membangun persepsi buat keluarga sharing pakai Sariwangi, benar nggak? Ya, betul. Oke. Kalau Tongji apa? Ada tahu nggak tagline? Nah, ini baru pakai AI nih belajar nih. AI tolong bedakan segmentasi atau tagline-nya Tongji, Tematis, sama Sariwangi. Biar kita kebuka pikirannya. Beda kok sebenarnya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Cukup ya? Sip. Ingat apa? Setiap produk ada setiap segmen ada. Produknya. Ingat cerita ini? Ada yang masih ingat? Siapa yang pengen biar sharing lagi biar ingat? Tentang kisah sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf yang beli kurma busuk malah jadi makin kaya. Kemarin nggak Sahabat ada. Nabi Abdurrahman bin Auf beli kurma busuk, malah makin kaya. Nah, kaitin sama setiap produk ada segmennya. Ada yang masih ingat nggak? Yang pengen sharing. Yang belum ngomong coba Bu Nisma. Artinya materi ini belum deh, Coach. Belum deh. Belum. Belum. Nggak ada ya. Belum. Oh, Udah ya di udah. kelas, udah. Hah? Belum. Abdurrahman bin Saub itu membeli kurma busuk pas waktu itu ada di suatu daerah ada yang terkena penyakit. Lah kurma busuk itu jadi obat yang jadinya barang tidak laku karena suatu daerah itu kena penyakit obatnya kurma busuk, akhirnya kurma busuk jadi buat obat. Ya itulah jadi yang tadinya gimana ya bahasanya ya? Tadinya nggak kejual malah jadi utama gitu kalau nggak salah Coach. Kalau bicara sama Ustadz, bilang ini keberkahan, pakai teori keberkahan. Salah nggak? Nggak juga. Coba kaitin kisah ini ke dalam segmentasi market. Brownies. Saya kasih nih, silakan baca sendiri ya, Pak Ansor ya. Makasih Pak Ansor, baca sendiri nih. Ya. Nah, silakan pahamin. Ada yang mau sharing nggak? Brownies. Tadinya kan brownies roti gagal itu, Coach. Terus Roti gosong, terus sekarang malah lebih banyak yang suka. ada segmennya ya. Iya. Pak Ansor tadi, Pak Ansor itu menjelaskan ceritanya. Benar ya Pak Ansor ya? Iya, iya. Sekarang baca statement saya sebelah kiri nih. Setiap produk ada segmennya, setiap segmen ada produknya. Kenapa Abdurrahman bin Auf kembali jadi kaya kalau pakai kategori segmentasi market? Coba Pak Ansor gimana analisanya? Pegang kecil apa? Berubah nggak itu teksnya? Iya, ya berubah. Kurma grade A ada segmennya nggak? Ada untuk Untuk apa? Ada. Ekspor. Kurma grade B ada segmennya nggak? Iya, untuk retail. Nah, untuk retail modern Kurma grade C ada segmennya nggak? ada. Pasar becek, pedagang kecil. Kurma busuk ada segmennya nggak? Ada buat Orang-orang pengobatan. sakit. Ampas kurma ada segmennya nggak? Ada makanan ternak. Nah, mantap. Mantap. Nah, jadi kalau di teori segmentasi market, Abdurrahman bin Auf ketemu segmennya, Bu. Memang itu keberkahan. Allah mempertemukan antara produk dia dan orang yang butuhkan. Benar nggak? Masuk Ya, ya? betul. Setiap produk ada segmennya. Jadi kalau Ibu ngerasa, Coach, produk saya kalau bersaing sama pabrik, Coach, soalnya produk saya begini, jangan takut, Bu. Pasti ada segmennya. Ibu belum tahu aja segmennya di mana. Karena yang bagus ada segmennya, yang jelek ada segmennya. Segmennya. Yang sempurna ada segmennya, yang cacat ada Segmennya. Nah, saya pernah Bu, saya jualan kan saya dulu punya kebun sehat ya. Nah, IG-nya kebun sehat JSR kerjasama dengan Dokter Zaidul Akbar. Pernah cerita nggak saya? Belum. Nah, jadi saya punya kebun sehat JSR pas COVID ya kerjasama dengan Dokter Zaidul Akbar. Kita main strawberry Bu. Saya tawarin sama supplier, Pak Ustaz pengen strawberry yang kelas apa?
Kita punya kebun 10 hektar strawberry. Kita main ke kebunnya. Keren banget kebunnya, Bu. Yang punya orang Belanda. Ada strawberry kelas A, kelas B, kelas C. Wah, ini kelas ini semua. Ada yang kelas bawah lagi nggak? Ada kelas D, namanya strawberry imperfect. Jadi strawberry yang benyek, yang bentuknya nggak beraturan, ini dijual juga. Tapi pakai brand berbeda. Jadi di satu kebun, Bu, punya 4 brand, Bu. Bilangin ya. Satu kebun punya 4 brand. Yang satu buat ekspor, yang satu buat dilempar ke retail modern. Nah, kita beli yang kedua nih. Yang satu lagi buat ke pasar apa namanya pasar bersih, yang satu lagi imperfect. Maka Ibu kalau ada istilah barang imperfect, reject, sisa ekspor, rekondisi, ada yang beli nggak? Ada. Ada istilah barang thrifting, ada yang beli nggak barang thrifting? Ada. Ada yang beli nggak? Ada. Dulu saya waktu bikin spray perca-perca aja ada yang beli, Coach. Nah, jadi UMKM jangan insecure dengan produknya yang tanda kutip nggak sempurna, tapi fokus ke cari siapa marketnya. Dapat ya? Dapat. Nah, jangan kan produk, Bu, agama aja bisa salah ini, Bu, dalam kutip salah segmen. Nah, saya pernah dapat dari Ustadz Adi Hidayat ya, yang bilang bahwa sebenarnya itu Islam masuk Nusantara itu bukan abad ke-13. Seperti sejarah yang mencatat ya, Kerajaan Demak, Kerajaan Pasai, benar nggak? Islam itu masuk ke Nusantara abad ke-7, Bu, waktu zamannya Utsman bin Affan. Utsman bin Affan pernah ngirim orang utusan untuk ke Nusantara. Tapi kurang berhasil. Kenapa? Karena gitu dia bawa dengan gaya Arab. Sedangkan Indonesia udah punya budaya, Bu, udah punya culture, udah punya apa? Culture, udah punya behavior, udah punya psikografis. Nah, karena nggak bisa melihat segmentasi market, utusan dari Khilafah Utsmani, Abbasiyah segala macam itu gagal, Bu, selama 7 abad, Bu, masuk Nusantara. Kurang lebih 5 sampai 6 abad lah. Katanya kan Islam itu agama global, benar nggak? Rahmatan lil alamin. Tapi ketika salah baca market, masuk ke Nusantara, gagal selama 5-6 abad. Barulah pas dikirim Wali Songo, abad ke-5 berhasil. Tahun abad ke-12, Islam menyebar ke Nusantara. Benar nggak ceritanya? Nah, silakan cek di API Sejarah. Bukunya saya lupa karya siapa, saya pernah ketemu penulisnya, Bu. Pas sengaja lah gitu. Habibur Rahman. Hah? Kenapa? Nah, ya. Jadi even jangan produk, Bu, agama aja, ketika agama yang katanya global untuk semua orang, rahmatan lil alamin, tanpa berbicara rasis, benar nggak? Ketika salah masuk segmen itu bisa gagal juga, Bu. Nah, makanya kita kalau ingin dakwah Nabi Muhammad, Nabi itu ketika dakwah ke orang Badui beda. Kalau dakwah ke pedagang caranya beda. Kalau dakwah ke pejuang caranya beda. Nah, balik ke contoh lagi, ingat nggak contoh yang paracetamol? Ada ingat nggak saya pernah ngomong soal paracetamol? Ya. Cara paracetamol itu kan fungsinya kan sebagai itu ya, tahu ya paracetamol ya? Pereda nyeri. Panas, pereda nyeri. Nah, ketika di naming dikasih ini buat demam. Ketika dikasih naming buat apa namanya Mixagrip buat flu. Benar nggak? Ketika dikasih naming yang ini buat nyeri haid. Ketika dikasih naming yang D buat apa sakit gigi. Sama-sama paracetamol loh, benar nggak? Iya. Nah, jadi tergantung yang kayak tadi roti ya, ada buat subuhan, ada buat ini, itu beda-beda. Oke, itu penguatan aja. Sip. Nah, nanti masuk ke PR ya, silakan dikerjakan. Geografisnya, demografisnya, geografisnya, sama behavior. Nah, masih ada waktu? Siapa namanya? Siapa namanya? Yufi ya? Masih ada, Coach. 10 menit lagi ya? Coach, izin sharing dong, Coach. Ya, gimana Bu Tati? Selama yang saya cerna kan untuk target marketing saya selama untuk saat ini belum bisa ya, Coach. Gimana cara bidik target itu? Saya berpikir kemarin kan belajar 2 minggu gimana caranya. Akhirnya kalau kita punya kayak toko atau warung kan kita bukan jemput bola ya, Coach, nunggu bola. Makanya saya punya ide keliling, ya udahlah besarin kilo gitu.
Makanya alhamdulillah saat ini lagi proses untuk ke 7 gerobak, coach, dari 2 gerobak menuju ke 7 gerobak. eh Kalau kayak gitu, saya target marketingnya kan ke anak-anak juga masyarakat menengah ke bawah ya, coach. Hmm. Bener enggak? Bener apa salah enggak saya? Masalah kalau kita punya warung kita hanya jaga kandang aja, coach. Maksudnya kita enggak bisa itu. Kalau kita keliling kan kita bisa jemput bola, coach, gitu. Itu baru bisa kejawab kalau ibu riset. Tanya ke pedagang ibu 7 orang yang keliling, siapa Nah, yang belinya, usianya berapa, jam oh, berapa belinya, di mana belinya. berarti harus bener-bener yang spesifikasi gitu ya, coach. Iya, belinya dibungkus apa makan di tempat. Belinya sendiri atau bareng-bareng. Ah, Kalau gitu. beli seporsi berapa? Apakah beli seporsi, semua beli seporsi atau pakai setengah-setengah kan gini? Bang, bakso setengah. Nah, nanti ibu cari tahu nih, Iya, ya, iya, iya, coach. nongkrongnya di mana, lakunya di mana, best seller yang mana, yang beli usia berapa, sekolah negeri apa swasta. Nah, ibu ajak ngobrol terus. Kalau perlu ibu datang ikutan keliling, ibu cuma lihat dari jauh observasi. Oh, yang paling laku tuh di sekolah negeri. Oh, ramainya pas dia pulang sekolah. Oh, kalau beli kebanyakan dibungkus, gitu kan? Oh, kalau Iya. beli kebanyakan yang setengah. Kalau kan ibu bikin seporsi bisa 10.000. Anak SD, bang setengah, bang setengah. Atau bang nggak pakai kuah bang, pakai saus aja. Loh, kok jadi bakso gue jadi kayak cilok di kita. Nanti bisa jadi ibu bisa developing produk bu. Apa develop produknya bikin versi yang keringnya pakai saus doang, nggak pakai kuah. Nanti ibu nyiapin plastiknya, siapin tusukannya. Jadi berkembang nggak, inovasi nggak? Iya, iya, Jadi coach. inovasi itu terjadi karena permintaan market, bukan bukan coba-coba si owner. Nah, Iya. caranya apa? Ibu observasi sendiri atau ngobrol sama penjual-penjual ibu. Tanyain 10 pertanyaan, Bu. Aspek demografis, psikografis, behavior. Kapan belinya, di mana belinya, kalau beli berapa, makan dari tempat apa dibungkus, beli sendiri atau rame-rame, ya laku yang mana produknya gitu. Cari tahu, Bu. Iya, iya, coach. Makasih, coach. Kebayang nggak, Bu Tanti? Iya. Kalau ternyata yang beli ibu kebanyakan anak-anak, ibu bisa inovasi, Bu. Inovasi di gerobaknya biar bikin lucu. Inovasi di seragam karyawan ibu, ada celemeknya, ada gambar misalnya gambar lucu-lucu, bener nggak? Iya, benar, coach. Nanti inovasi di bumbunya mungkin biar lebih friendly sama anak. Lebih ke varian rasa kayaknya, coach. Atau Ada bikin jingle buat anak-anak yang lucu depan sekolah, bikin jingle. Nah, itu namanya inovasi berdasarkan target market. Nah, gini, Bu. Kalau ibu jualan nggak pakai target market, ibu akan disamaratain sama tukang bakso yang lain. Akhirnya ibu nggak punya brand. Kan brand itu kan identitas, bener nggak? Iya. Ketika ibu punya target market yang jelas, ibu punya identitas. Identitas yang dikenal berulang-ulang namanya brand. Lens, iya benar, coach. Nah, buat bertumbuh, ibu butuh brand supaya gampang dikenalin sama orang, bener nggak? Betul, Gampang coach. buka cabang. Nah, itu logikanya di situ, Bu. Iya, ya. Paham sedikit, coach. Oke, Ya, siap. yuk. Ada lagi yang mau diskusi? Daripada saya kasih contoh kasus, nanti ya apa namanya terlalu mentah lah kalau contoh kasus. Enakan diskusi sih. Nah, buat yang pengen diskusi silahkan tanya. Buat yang nggak diskusi bisa baca nih perbedaannya Wardah. Nih perbedaan geografis, demografis, geografis, behavior untuk Wardah sama Emina. Tahu kan ini punya Paragon kan? Ada Wardah, ada Emina. Paragon punya 15 brand kalau nggak salah. Nah, saya membedah antara Wardah sama Emina dari sisi geografis, demografis, geografis, behavior. Nah, yang nggak nanya silakan baca layar apa namanya layar laptop. Yang pengen nanya silakan 2 orang lagi yuk, saya tungguin. Nanti tugas Anda bikin kayak gini nih. Yuk, siapa yang mau tanya? Biar nanti pas ngerjain tugas nggak kesulitan ya coach ya sekalian. Iya, karena harus bedah kayak begini. Ini tugas kita itu tentang produk kita apa Wardah dan Emina ini, coach? Enggak. Produk Ini kita. kan biar Ibu dapat gambaran nih bahwa brand itu bisa dipecah seperti ini cara menjelaskannya. Iya, ya. Tugasnya brand Ibu nanti. Baik, coach. Paham, coach. Dan nggak ada di AI. Karena kan yang tahu data lapangan Ibu kan. Yang tahu data lapangan siapa Ibu. Yang tahu user Ibu. Yang megang database Ibu sendiri. Iya, coach. Nah, ini bisa selesai sejam, bisa sehari, bisa seminggu. Tergantung seberapa dalam Anda menggali.
izin tanya Coach. Ya, Ini kan di compare ya antara Emina sama Wardah. Nah, yang mau dikerjakan nanti kami tuh compare juga nggak dengan brand lain? Atau ya udah dipecah aja tapi nggak ada compare dengan brand nah lain? sebenarnya kalau pengen lebih tajam, ya apa Bu Yulia ya? Indwi, Yang mana ngomong? Indwi. Oh, Indwi ya. Iya. Yang nggak muncul layar saya nih. Nanti kalau pengen lebih tajam, biar lebih kerasa apa sih namanya strongnya statement Anda, bandingkan dengan kompetitor yang sejenis head to head. Oh, satu kompetitor atau dua boleh? Berani 2 silakan, keburu nggak 3 hari. Silakan. Oke. Ditantang. Saya mah suka Bu Indwi. Kalau digituin ya Oke. digas aja gas. Gini, semakin Anda terbuka nih, oh ternyata saya punya 4-5 kompetitor misalnya ya. Yang 2 Iya. direct kompetitor, yang 3 indirect. Apa tuh dari indirect? Direct itu yang head to head langsung. Nah, Wardah sama Emina itu indirect. Karena apa? Sama-sama apa? Sama-sama Satu PT. enggak, sama-sama Sama-sama skin, sama-sama beauty Oh. care. Tapi Wardah itu segmennya dewasa muda ke atas, yang ini ke bawah. Itu indirect karena beda segmen. Iya. Emina remaja ya, Coach. Nah, sekarang saya tanya, siapa head to head yang sama Wardah? Yang head to head sama Wardah, satu Sari segmen. Ayu. Sari Ayu boleh. Nah, boleh. Usianya mirip, betul nggak? Ya. Sama-sama kelas B, sama-sama orang kota, betul ya? Jadi dewasa ke atas, orang kota, kemudian kelas B. Nah, siapa yang satu segmen dengan Emina? Putri. Putri, cakap, makasih Bu Tanti. Bener ya? Iya. Nah, Bu Indwi kalau pengen jago, Bu Indwi bikin minimal 3 lah ya. Yang 2 itu adalah pembanding buat direct kompetitor, yang 1 indirect. Biar Ibu makin clear bisnis saya itu di mana sih posisinya, demografisnya, geografisnya. Coach masih bingung. Indirect sama yang tadi satunya bedanya gimana? Direct itu adalah kompetitor sejenis yang satu segmen. Oke. Satu produk, Bu. Satu segmen ya. Contoh, apa direct kompetitornya McD? McD, KFC, Cheese Factory sama AW, satu segmen tuh. Oh, paham. Itu direct ya. Nah, tapi McD sama Sabana itu indirect. Indirect. Karena beda segmen. Produknya sama tapi beda segmen. Nah, jadi ada direct ya satu segmen, ada indirect, produknya mirip tapi beda segmen. Iya. Ada lagi indirect kuadrat. Apa itu indirect kuadrat? Saya bahasa Indonesia, pokoknya indirect lah. McD sama Solaria. Nah, dari pabrik sananya gitu. Nanti kalau Kenapa? Karena kalau kita main ke mall, lapar nih. Sebelah-sebelahan McD sama Solaria. Sama-sama keluarga kan? Solaria keluarga bukan? Iya. McD keluarga bukan? Iya. Sering nggak makan apa ya McD apa Solaria gitu kan? Aku pengen gini, geser ke Solaria. Nah itu namanya indirect kuadrat tuh. Jadi beda kategori tapi sama-sama keluarga. Paham nggak Bu Indi sampai sini nih? Iya, paham. Makanya saya bilang kalau bisa Bu Indi 3 coba. Cari yang direct kompetitor, indirect sama indirect kuadrat. Nanti biar Bu Indi makin tajam analisa STP-nya. Biar makin tajam. Oke, Coach. Nah, ini saya kasih contoh Wardah sama Emina adalah indirect kompetitor. Karena sama-sama apa sih skincare, sama-sama apa namanya? Daycare ya. Tapi ini beda segmen. Tadi Bu Tati bilang Wardah sama Mustika Ratu. Emina sama Putri. Oke. Nah, tadi kan segmentasi, target, kemudian apa tadi? Saya lupa. Apa tadi? Segmentasi, target, sama positioning ya? Halo? Positioning. Buka nggak nih? Buka nggak nih? Positioning. Layarnya. Ya, SPT kan. Nah, ini produk yang saya bilang bisnis saya sama Dr. Wiranto ya, namanya. Tapi saya udah lepas ini, saya bikin brand baru lagi. Nah, ini kan segmennya kan adalah orang yang pengen makan sehat, gitu kan? Nah, kita ada 3 brand berbeda. Jadi ada herbal sehat, ya, rimpang-rimpang, ada pangan sehat dengan kebun sehatnya, ada roti sehat. Nah, kita bikin 3 brand, Bu. Bayangin ya, satu owner nih
grup JSR dari Labar, value-nya pada DNA-nya, value-nya adalah makanan sehat. Nah, dia 7 tahun pertama bikin herbal sehat. Ada tau nggak JSR? Pernah tau nggak? Rimpang-rimpang, jahe, kunyit, tau nggak ya? Tahu ya? Nah, itu adalah Iya JSR. tahu. Nah, Enak JSR tuh, Pak. itu, Enak tuh. nah Teh. itu namanya superfood, Bu. Ada rimpang, ada jahe, ada Himalayan, bener nggak? Ada chia seed. Nah, kalau pangan sehatnya, berasnya, ikannya, telurnya di kebun sehat, Bu. Ini satu owner nih, Bu. Nah, rotinya ada Roska, roti sehat keluarga. Artinya, Bu, value-nya satu, ownernya satu, beda kategori, kita bikin 3 brand. Kebayang nggak cara mainnya? Nah, Bayang karena beda segmen, segmennya. beda jenis produk, dan beda segmen, beda target market. Kalau tadi anggaplah JSR itu di laut, kebun sehat itu di danau, Roska itu mungkin di aliran sungai. Tapi value-nya sehat, karena kan value-nya kan value dokter sehat kan. Tapi beda segmen. Nah, beda target juga. Nah, ini jenis produknya ya. Dan kita kalau kita value-nya adalah sehat, kita nggak takut sama harga. Justru kalau ibu mengklaim sehat, jangan jual murah. Saya ulangin ya. Kalau mengklaim sehat, jangan jual murah. Konslet nggak, Bu? Sehat tapi murah. Konslet nggak? Premium quality tapi murah. Konslet nggak tuh? Pernyataan premium quality tapi harganya murah. Konslet. Nah, Iya, saya ini jual ayam membingungkan. 65.000, Bu. Orang kan kalau jual ayam 35.000 ya, bener nggak? Betul. Kita jual 65.000 karena ayam herbal probiotik. Kita nggak takut saingan harga, Bu. Karena kita punya value. Kita jual tepung 35.000. Kita jual Berarti telur value itu 100.000. juga pengaruh ya, Coach? Hah? Value-nya itu juga pengaruh ya, Coach? Iya, kalau ibu punya value, punya uniqueness, punya brand, kita nggak takut sama harga. Fokus kita bukan di harga, Bu. Fokus kita adalah di campaign, edukasi, sama segmen market. Yes, yes. Kita jual beras 100.000, Bu. Sekarang udah 105.000. Ini harga dulu nih. Jadi beras 3 kilo kita 100.000. Nah, terus gara-gara segmentasi market, saya jual barang yang sama, merchandise, bikin 3 PT, Bu. Ada PT Rezeki Grosir Promosindo, ada PT Rumah Custom, ada CV Yasindo Pratama. Ini punya saya nih, Bu ya. Ulangin ya. Barangnya sama nih. Kalau tadi kan segmennya beda ya, sama-sama sehat value-nya, segmennya beda. Ada roti-rotian, ada pangan-panganan, ada superfood. Oke, paham ya? Kalau ini enggak, Bu, ini barangnya sama, Bu, merchandise. Nah, yang ini PT ini buat corporate yang B ke atas, yang pakai pajak, oke. Yang CV itu buat instansi sama komunitas, sama grup-grup kecil, ya kan, komunitas, grup kecil. Yang ini buat retail. Barangnya sama, Bu. Segmennya beda, saya punya 3 PT berbeda. Karena apa? Segmentasi berbeda. Nah, sampai ada pertanyaan nggak nih? Segitu pentingnya kita ngerti segmentasi market, cara jualnya beda, cara brandingnya beda, perusahaannya beda, SDM-nya beda. Karena cara jualnya beda. Nah, kadang-kadang kayak kita buat tok kan, atau teman-teman yang lain nih, pokoknya buka bazar kalau ada undangan aja. Kagak nanya segmentasi siapa, bener nggak? Bu Tanti ada bazar di dinas ini, ikut. Bu Tanti ada bazar di depan Al-Azhar, ikut. Bu Tanti ada bazar dari Dinkop Koperasi, ikut. Itu adalah serampangan. Paham ya? Ya, Karena nggak semua bazar gratis itu sesuai segmen market. Setuju nggak? setuju. Ya ada capek kan, lelah kan? Iya. Jadinya bazar planner, bener nggak? Apa namanya bazar? Trainer. Pokoknya 10 tahun buka bazar mulu, tapi omset gak naik-naik. Ada kayak gitu nggak? Nggak suka buzzer saya, Coach. Ada. Di sini saya yakin ada yang 10 tahun ikut bazar mulu, tapi omset gak Saya naik-naik. nggak suka bazar, Coach, nggak cocok produknya. Nah, kalau diundang bazar, tanya segmennya siapa, eventnya apa, berapa yang hadir, atau bintang tamunya siapa, itu ngaruh tuh nanti. Iya, itu kadang yang nggak diiniin, Coach. Kasihan, Coach. Tidak UKM diinfokan pada ke datang UMKM-nya, itu, Coach. tapi nggak ada yang beli. Oke, ini kayaknya nggak cukup. Saya baru bicara segmentasi market. Jadi ibu tugasnya adalah menentukan demografis, psikografis, behavior. Nah,
kalau bisa lebih tajam lagi bandingkan dengan kompetitor supaya kelihatan bedanya. Kalau bisa 2, syukur-syukur 3 pembandingnya. Ya, kayak gini ya. Nah, tadi ya saya kasih contoh ya. Nah, ini dia nih. Kompetitornya yang sudah terkenal gitu ya, yang sudah branding gitu, Yang Coach. Ya, biar kita gampang memvalidasinya. Nah, biar gampang apa memvalidasinya. Misalnya Bu Melanti, Kebuli, bandingin sama siapa Kebuli terkenal Bu? ini Kebuli kebuli. Abuya. Heeh. Nah, jadi Bu Melanti satu segmen nggak sama Kebuli Abuya? Oh, beda segmen. Nah, bakso Artomo, siapa pembandingnya bakso Artomo? Nanti pembandingnya siapa bakso Artomo? Ada nggak bakso yang keliling yang terkenal, yang dikenal? Pak Jangan sama Sukri. Afung, Bu. Kalau sama Afung tuh indirect itu namanya. Ya, Coach Bakso Ibu paham. 10.000, Afung 70.000, beda jauh kan? Jomplang. Ada yang mau nanya nggak? Misalnya Mbak Irma nih, Azelia Holmes, siapa direct-indirectnya? Biar PR kebayang. Iya, Coach, baru gabung jadi. Waduh, Iya, tapi dari baru setengah sih, Coach. bumbu instan. Nah, ini DPS nih, siapa saingnya? Apa kemarin apa racik ya? Bumbu racik ya? Masako. Bumbu pasta, Nah, Ibu saingannya siapa? Racik atau bambu. Masako atau apa? Kalau racik tidak, bambu, Hah? bambu. Oh, bambu. Bambu. Nah, Ibu bisa pretelin nggak bedanya Ibu sama bambu dari sisi demografis, psikografis, behavior, geografis? Bisa nggak dipretelin? Kalau geografis, bambu itu ada di seluruh Indonesia, dijangkau dimanapun, bahkan sampai ke luar negeri juga. Di kota besar, di desa, semua ada. Ada semua. Bambu. Ya, bambu. Karena selama masih ada retail seperti Indomaret, Alfamidi, pasti ada bambu di situ. Hmm. Kabupaten main Bu, kabupaten Bu, bambu kabupaten, pelosok-pelosok. Ah, Nah, kabupaten, kalau pelosok sih, biar di Papua juga bambu ada. Cuma itu biasanya dibawa karena pesanan khusus. ya artinya bambu sadar Bu, dia nggak jual di daerah kabupaten. Ya. Kabupaten yang nomor kelas 3 ya. Kalau kabupaten yang besar-besar juga, Tangerang kabupaten juga masih ada bambu saya yakin, kabupaten Tangerang. Tapi kalau Serang ke sono mungkin agak susah tuh nyari bambu tuh, agak ke sono Pandeglang, agak ke mana ke siapa Ciater. Karena udah jarang Alfamart situ kan. Oh ya, Nah, paham Ibu ya? paham. Jadi ketika Ibu bicara kota besar, di kota besar pun ada perumahan, mohon maaf, perumahan kelas bawah, benar nggak? Ya, Jadi harus detail. Saya bilang kelas detail, Bu. Kalau Ibu bilang di pasar, pasar apa? Pasar modern, pasar bersih, pasar becek. Ada nggak bambu di pasar becek, bambu? saya pernah jumpai masalahnya. Ada. Ada. Ya, Coach, ada. Selama masih di Ada, Di. kota, di area Tangerang Selatan, saya rasa masih bisa dijumpai Oh, masih bambu. baik. Tapi kalau di Serang ke sono agak susah ya. Oh ya, saya tidak Oke. teredukasi. Ya, Ibu tadi ingat aja kayak extra jus sama kerating deng, Bu. Extra Hmm. jus dijual di mana, kerating deng di mana? Kan sama-sama minuman stamina kan? Iya, Nah, extra jus tuh mensasar Pantura, rest area yang banyak truk-truk, bener nggak? iya di pelabuhan, Terus supir-supir, bener nggak? iya daerah supir, Nah, kalau Namanya kerating sopir. deng kan di tempat olahraga, ya kan? iya di mall, Nah, di jadi Ibu kayak gitu aja nanti Ibu bedain mesin. Ya. biar kebayang segmennya, ingat aja extra jus sama kerating deng. Nah, Ibu sama bambu di mana pembedanya? Titik kritisnya di mana gitu. Di harga, di Ya, pokoknya gramasi. dipretelin Bu ya. Ya, ya Didalamin ya. nanti untuk Coach, itu di chat ada yang tanya. Apa tuh? Kak Zahra Putri, semisal mau rebrand dan ganti target, kita menentukan tempat dagang dulu atau riset? Riset dulu. Pas saya pengen ambil siapin pesanan. Ini minta izin atau nawarin? Saya bingung udah. Minta izin. Oke, cukup ya. Kalau nggak ada pertanyaan berarti saya anggap paham. Nanti hari Sabtu udah kisi semua ya. Oke. Oke, siap, Coach.
Siap. Nanti Coach, saya nanya lagi, izin nanya ya, lagi boleh? gimana? Hari ini kan kita memahami segmentasi, target, sama positioning ya. Tugasnya Ya. cari perbandingan produk, memahami STP tadi. Nah, untuk pertemuan hari Sabtu itu berarti kami akan dapat penerapannya bagaimana ya di masing-masing bisnis kami ya? Iya, nanti Ibu akan sebentar sih paling 5 menit per orang buat ngejelasin itunya, gimana grafis. Oke, ya. Saya kasih materi singkat soal positioning, karena positioning agak Hmm. buru nih, udah jam segini. Paling saya kasih waktu 20 menit lah untuk positioning. Nanti sisanya kita ngobrol, kita ngebedah diskusi tentang brand Anda, STP-nya. Gitu kan ya, Mbak Yofi ya kalau nggak salah ya, urutannya Betul, ya. betul. Atau saya hari Sabtu ada materi lain, misalnya selain ngebedah ada materi lain nggak sih Sabtu? Nggak ada sih, masih STP, Coach. Jadi ngebedah STP ya. Iya. Oh Oke. iya, ini perlu PPT gitu atau cukup ditulis aja, tulis tangan? Bisa PPT? PPT-nya besar ya, Coach. Ini aja Bu, satu slide ini Bu, kirim ke Mbak Yufi. Oh baik, iya. Jadi ntar Terima Mbak Yufi kasih, Coach. bisa present, Mbak Yufi bisa present ke layar 5-10 menit lah. Oh baik, terima Berarti kasih. seperti kemarinnya dibikin PDF aja gitu. Iya. Ya, bikin PDF aja lebih mudah. Iya, PDF aja. Iya. Kalau emang ini mohon maaf, ini ada yang mama di atas 50 nggak nih? Takutnya kerepotan juga nih buka PPT nih. Kan bisa minta tolong anaknya. Oh, oke. Bu Tanti, Udah canggih-canggih malah pada belajar katanya kemarin, Coach. Hah? Malah pada belajar Canva jadinya kemarin katanya. Pas pertemuan siapa? Pas pertama kemarin coaching kan pada pakai PPT kan. Itu malah ada Ya. yang bilang malah jadi belajar Canva gitu. Wih, cakep. Namanya growth mindset nih, mama nih. Growth mindset. Oke, yuk cukup tutup ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Coach Musda atas ilmunya. Nah, ini nanti masih bakal dilanjutin ya STP ini ya. Nanti bakal didiskusikan langsung di hari Sabtu, dan hari Sabtu itu kita bakalan ganti jadwal Bapak Ibu. Jadi di Sabtu besok kita di jam 2 ya kelasnya. Iya. Jadi silakan datang ke kampus itu di jam 2 ya, kalau bisa sebelum jam 2 ya. Jadi biar bisa nggak terlambat kayak gitu. Oke, dan jangan lupa Oke, siap, untuk Coach. mengisi. Oke, nah ini silakan mengisi link absensi juga ya, Bapak Ibu yang sudah dikirim di chat. Boleh? Oke, udah paham semua ya tadi? PR-nya jangan lupa, nanti silakan dikirimkan ke saya, kalau enggak ke Mas Andre, gitu. Nanti atau Andre bisa bikinin link ini ya, link drive lagi kayak kemarin, jadi Bapak Ibu biar bisa langsung upload ke sana, gitu. Nanti saya kirimkan linknya gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, baik. Terima kasih banyak. Sebelumnya kita foto bareng dulu ya. Ini mungkin ini aja dulu Bu Mbak Yofi di screenshot kirim ke grup aja ya, biar bisa baca-baca di contohnya kayak gini. Boleh. Iya, Coach. Yang tadi udah UV screenshot sih, yang kosongan itu. Tapi kalau yang ini belum. Nah, Karena ini kan mereka harus syukur-syukur bisa detail kayak begini ya, syukur-syukur ya. Betul. Ada Nggak hanya kalau ada kulitnya contohnya. aja. John ya, Miss, absensinya, Miss. Oke, baik. Yang belum silahkan bisa absen dulu. Oke. Oke, udah di SSC. Saya nggak bisa absen, Kak. Oh, nggak apa-apa. Ada kendala, Nanti. Kak. Oh, sorry ya, Oke. Kak. Nggak apa-apa. Ini saya sambil ngedata juga kok absensinya. Oke, baik. Udah, Coach. Oke, siap-siap, Kak. Oke. Ya. Oke, kita foto dulu ya. Silakan bisa dihidupkan kameranya kalau yang mau ikutan. Oke. Mister Andre udah siap? Oke, kita mulai ya. Gaya bebas dulu aja, gaya bebas. 1, 2, 3. Oke. Sudah, Mister? Oke, lanjut. Cuan ya, seperti biasa. Cuan. 1, 2, 3. Oke, lagi. Mister Andre udah dapat? Udah dapat belum? Udah ya, insya Allah ya. Kok belum ada ini? Oke, Mister Andre udah ya? Oh, satu kali lagi. Oke, ini ya. Mantap gitu ya. Oke, 1, 2, 3.
Oke, biar yang baris kedua dulu. Oke, sudah, Mister? Ya. Sudah? Oke. Agak lama ya laptopnya. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Semoga dalam keadaan sehat Ya. selalu nanti di hari Sabtu ya. Sama-sama, Kita Kak. ketemu lagi. Terima kasih, Terima kasih Coach. Terima banyak. kasih Ya, banyak. makasih Jangan ya, lupa PR-nya. Coach. Terima kasih banyak Coach Susdah. Sama. Ya. Makasih, Selamat Coach. istirahat. Banyak, Coach. Ya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ada